Terlihat Nevelnia benar-benar shock berat. Ia tidak percaya Ernestия berhasil menangani penyakit menular yang sudah ia sebar. Waduh, dah gaswat. Padahal itu virus sudah efektif untuk menularkan penyakit. Kenapa malah sudah ditangani? Dan lagi, sebulan yang lalu, Nevelnia sudah survei langsung ke desa Rosok, di mana desa itu paling tertinggal dengan desa-desa yang lainnya di Ernestия. Tapi kenapa desa itu baik-baik saja sekarang? Nggak ada korban lagi. Wadidaw. Nevelia benar-benar marah. Ariel di luar prediksinya. Pangeran itu bukan pangeran sembarangan. Ia pasti memiliki rahasia sendiri. Sehingga ia bisa menangani sebuah penyakit. Buset dah, bikin puyeng aja tuh bocah. Nevelia pun akan melakukan rencana kedua, yaitu mengambil alih kerajaan Merman. Ia akan mempercepat rencana penaklukan Merman. Harus segera sebelum Ernestия menyadarinya. Lagian, mereka semua tidak tahu kalau aku adalah wanita yang terlahir 2 kali di dunia ini. Ini keuntungan untukku, supaya aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Aku harus bergerak lebih cepat lagi. Wah, ternyata si Nevelnia juga orang yang terisekai gitu ya. Tapi ia terisekai di dunia yang sama. Waduh, info penting ini. Dan oke dah, scene pun berpindah di panti asuhan kerajaan Holy Selnian. Di sana ada Nevelnia yang sedang bermain dengan anak-anak yatim piatu. Ia senang sekali karena hari ini sangat cerah. Tapi di dalam kerajaan Holy Selnian, banyak pendeta yang meragukan saintis Nevelnian. Soalnya kemarin ia mengatakan kalau dewa telah memberi wahyu kalau Ernestия akan dilanda wabah penyakit menular sebagai hukuman atas dosa-dosa Ernestия. Malah Ernestия berhasil mengatasi wabah itu. Jumlah korbannya sedikit lagi. Para pendeta jadi mulai ragu. Sebenarnya itu wahyu dewa Selnian atau bukan ya? Kok aneh bener. Wahyu dewa kok gagal. Aneh ini mah. Dan oke dah, kita pindah scene lagi di posisi Arel. Arel saat ini berada di kereta kuda. Ia mau kembali ke Vahlia. Ia bersama Pena. Saat ini Arel sedang memikirkan cara untuk menjatuhkan Nevelnia dari kerajaan Holy Selnian. Ia harus menerima hukuman atas perbuatannya melukai rakyat Ernestия. Kemudian Pena bertanya apakah Arel akan kembali untuk adu tumbuk. Soalnya ia sudah tahu dalang dibalik penyebaran penyakit menular. Apa Arel akan menyerang secara terbuka? Ya jelas tidak dong, itu perbuatan yang sia-sia, bakal banyak nyawa yang akan dikubur sia-sia. Kau tidak usah khawatir, yang penting kita istirahat dulu di Vahlia. Beberapa saat kemudian, Arel kembali ke Vahlia, ia langsung rebahan di sofanya. Ia rebahan sambil memikirkan cara untuk melawan kerajaan Holy Selnian. Tapi cara berperang tanpa memakan korban adalah dengan menggunakan pena. Pena lah yang akan menjadi kunci keruntuhan kerajaan Holy Selnian. Aku harus menyiapkan semuanya itu segera, ucap Arel dalam hati. Di posisi Pena yang ada di kamarnya, ia saat ini sedang menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya, ia tidak mau menyembunyikan ini kepada Arel, tapi ini adalah hal yang paling rahasia. Soalnya, ini informasi dari kerajaan Merman. Salamander Cele pun menghidupkan lilin dengan sihirnya dan sesuatu yang rahasia dikeluarkan oleh Pena. Itu adalah surat. Itu adalah surat dari kakaknya Pena, sang raja dari kerajaan Merman. Pena pun mengaktifkan sihirnya untuk membaca surat itu dan surat itu mulai terbaca oleh Pena. Surat itu bertuliskan kemarahan Raja Merman kepada Ernestия, terutama kepada Pangeran Arel. Dia adalah biang kerok di balik minusnya anggaran kerajaan Merman. Sampai sekarang, Raja Merman masih pusing dengan kondisi kerajaan, sampai-sampai ia harus minta bantuan kepada kerajaan Holy Selnian. Raja Merman menegaskan kalau Pena tidak boleh ketahuan kalau dirinya adalah seorang penyihir spirit. Soalnya, beberapa hari lagi, kerajaan Holy Selnian akan datang ke kerajaan Merman. Ya, mereka akan menandatangani perjanjian bisnis. Jadi, sebagai keluarga kerajaan, Pena ditegaskan kembali untuk tidak berbuat yang mencolok. Lah, udah terlambat. Dirinya malah sudah mengekspos spirit miliknya. Malahan dilatih sama Arel lagi. Waduh, dah gaswat. Saat ini Raja Merman merupakan raja yang beristikan seorang bangsawan dari kerajaan Holy Selnian.
Jadi bisa dikatakan kerajaan Merman memiliki hubungan penting dengan kerajaan Holy Selnian. Mereka memiliki ratu dari sono gitu ya. Pena sendiri merasa saat ini ratu terlalu dominan untuk mengendalikan kakaknya. Pena berharap kakaknya ini sadar kalau sebenarnya yang berbahaya itu adalah kerajaan Holy Selnian. Semoga kakak cepat sadar ya bahwa semua ini hanyalah akal-akalan dari kerajaan Holy Selnian. Tapi sepertinya akan susah meyakinkan Raja Merman. Ia sudah dicuci otaknya sama Holy Selnian. Apalagi dulu saat Pena kecil, banyak orang yang merasa aneh dengan si Pena yang telah memanggil spirit summon. Ia adalah keluarga kerajaan, tapi memiliki kekuatan demon. Itu sangat dilarang oleh kerajaan, tapi kakaknya selalu menolong dirinya dan menyembunyikan kekuatan spirit summon milik Pena. Akan tetapi, ketika Pena membaca surat terakhir dari kakaknya itu, Pena jadi panik. Ia benar-benar panik, ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh kakaknya itu. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan, aku harus segera bertindak. Pena pun berlari kencang, ia mau menemui Arel, ia mau melaporkan sesuatu kepada Arel. Ini gawat darurat. Arel, tolong aku segera, Arel, tolong kerajaan Merman. Merman dalam bahaya, teriak Arel di ruangan Arel. Arel kaget mendengar teriakan Pena. Ada apa dah? Datang-datang teriak-teriak minta tolong. Pena pun memberikan surat dari kakaknya. Pena ingin Arel membacanya. Arel pun membacanya dari awal hingga akhir. Dan ia langsung terkejut dengan isi surat itu. Emang si Raja Merman itu sekolahnya di mana sih? Kok bisa mau menghancurkan negerinya sendiri? Aku tidak tahu harus berbuat apa, Arel. Aku jadi kesini untuk meminta bantuan darimu, Arel. Kemudian kita diperlihatkan Raja Merman saat ini. Namanya adalah Kena Armit Janil, disingkat Kamil. Raja Kamil sedang bersama istrinya. Ia saat ini sedang dipengaruhi oleh istrinya untuk menjual budak-budak pertanian di kerajaan Merman. Soalnya mereka itu beban negara. Para budak pertanian itu cuma menghasilkan sedikit panen. Mereka tidak layak dipertahankan. Jual saja sama Ratu Nevelnian. Ratu pasti senang dan akan membayar mahal. Dan uangnya bisa digunakan untuk menutupi hutang-hutang dari kerajaan Merman kepada Ernesia. Kamil menuruti semua ucapan dari istrinya. Walaupun banyak bangsawan yang menentang, karena para budak pertanian adalah aset negara yang sangat berharga. Saat ini cuma mereka yang bisa menjadi masa depan kerajaan, soalnya kerajaan Merman sekarang cuma punya ladang pertanian yang luas. Dan pasti hal tersebut membutuhkan banyak sekali budak pertanian. Alah malah mau dijual. Waduh. Kamil tidak berdaya di hadapan istrinya, ia cuma iya-iya doang. Buset, kagak guna amat nih raja. Wah, ternyata itu semua adalah rencana dari kerajaan Holy Selnian. Bener-bener dah menusuk dari dalam. Pena benar-benar minta tolong sama Arel, soalnya kerajaannya akan runtuh jika kakaknya melakukan perjanjian ini. Itu bukan solusi tepat, malahan solusi menuju jurang. Ini semua gara-gara kakak iparnya. Ia pasti bersekongkol dengan Ratu Nevelninya. Sepertinya Ratu Nevelnia sudah tidak sabaran lagi. Ia menggunakan jurus terakhirnya. Aku malah tidak menyangka dia akan melakukan hal ini seperti itu dengan cepat. Sepertinya kerajaan Merman memang sedang dicaplok sama Holy Selnian. Walah-walah, malahan kau pasrah saja, Pena. Waduh, dan gimana sih Arel malah disuruh pasrah? Pena jadi bingung mendengar ucapan Arel itu. Pena Armit Janil, kau itu putri dari keluarga Jamil, keluarga kerajaan Merman. Aku adalah Pangeran Ernesia. Kerajaan kita telah bermusuhan sudah 100 tahun lebih. Dan sekarang kerajaan Merman mau runtuh. Justru itu keuntungan bagi kami Ernesia. Waduh, dah diomongin seperti itu. Pena langsung kincep. Memang bener sih, mereka adalah musuh. Masa musuh membantu musuh? Kan lucu ya. Tapi kita semua berhubungan dengan ini. Walaupun kerajaan kita bermusuhan, tapi kita memiliki musuh yang sama, yaitu kerajaan Holy Selnian. Dulu saat aku bertemu dengan Ratu Nevelnian, Salamander Cele memberitahuku kalau Ratu Nevelnian adalah wujud manusia yang berbahaya. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku yakin dia bukan wanita baik-baik alias berbahaya. Lah, terus apa untungnya jika aku Pangeran Ernesia membantu Merman?
Kan kalau dibiarkan bakal menguntungkan Ernest karena memang bubar kan jadi untung gitu ya. Pangeran Arel, mungkin sekarang aku bukan siapa-siapa, tapi ketika status putri kerajaan kembali kepadaku, maka kau akan mendapatkan banyak keuntungan. Aku jamin itu, perdaganganmu akan dibuka kembali di kerajaan Merman. Lah, percuma sekali dah. Kalau dagang mah, banyak kerajaan lain yang mau dagang sama gue. Walalah, emangnya cuma Merman doang yang menguntungkan bagi Arnesia? Tidak hanya itu, Arel, jika kau membantuku, maka aku akan berikan seluruh jiwa ragaku padamu. Buset tuh cewek ngomong apa dah? Malahan menyerahkan seluruh jiwa raganya. Waduh, waduh, bikin Arel ngelak itu dada.